Oke, baik, selamat pagi anak didik kami sekalian. Hari ini kita akan belajar kembali bertemu pada pertemuan hari ini membahas materi yang baru mengenai operasi hitung pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Nah, masih ingatkah kalian anak didik kami sekalian mengenai pecahan? Iya, saya ambil contoh seperti ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe nanti ya. Kamu perhatikan ini ada bentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang diwarnai ada sebanyak 1, 2, 3. Jadi pecahan itu ada terdiri dari pecahan biasa, yang hari ini akan kita bahas adalah pecahan biasa, memiliki pembilang dan penyebut. Nah, dari gambar ini, apa yang bisa kamu lihat? Ini pecahannya berapa? Ya, ini pecahannya yang diwarnai itu 3 dari 10 bagian. Dari ada 10 bagian di sini, yang diwarnai ada 3. Jadi ini pecahan biasa 3 per 10 atau 0,3. Ini pecahan desimal, ini pecahan biasa. Nah, contoh berikutnya seperti ini. Apa yang kamu lihat? Iya, ada berbentuk segitiga, ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seluruhnya ada 6 segitiga. Ini bisa menjadi berapa? 3 per 6. Artinya 3 yang diwarnai di atas dari seluruhnya adalah 6. Jadi ini 3 bagian dari seluruhnya ada 6. Atau 0,5. Ini pecahan desimal. Nah, jadi pecahan biasa itu bentuknya A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Nah, bagian yang diwarnai menunjukkan pembilang dan jumlah keseluruhan bagian menunjukkan penyebut. Nah, ini anak di kami sekalian hanya mengingat saja pembelajaran sebelumnya di kelas 4 atau kelas 5. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau campuran ke desimal atau sebaliknya, mari kita lihat. Let's check it out. Kita lihat contohnya. Pertama adalah pecahan biasa ke desimal. Contoh soal yang pertama adalah, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan bentuk desimal. Jadi pecahan biasa ini mau dirubah ke pecahan bentuk desimal. Nah, caranya ada dua. Nanti kamu pilih yang mana yang lebih mudah. Cara yang pertama adalah membagi secara langsung. Kalau membagi secara langsung seperti ini. 7 dibagi 10. Nah, 7 bagi 10 kan tidak bisa. Maka, supaya bisa, diambil adalah ya 0. 0 kali 10 sama dengan 0. Setiap bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Lalu 7 dikurang 0 sama dengan 7. 7 bagi 10 juga tidak bisa. Maka supaya bisa kamu pinjam 0. Nah, kalau sudah pinjam 0 maka dia koma. Nah, sekarang 70 bagi 10. 10 kali berapa supaya 70? Hasilnya adalah 7. 7 kali 10 sama dengan 70, hasilnya 0. Oke, cara yang kedua, 7 per 10, caranya adalah mengalihkan penyebutnya. Penyebutnya ini menjadi bentuk 10, atau 100, atau 1000, atau 10.000, dan seterusnya. Jadi penyebutnya ini diusahakan atau dirubah bentuknya menjadi bentuk 10, 100, 1000, 10.000, atau 100.000, atau seterusnya. Caranya bagaimana? Dengan mengalihkan. Nah, kita lihat. Ini kan 7 per 10. Karena penyebutnya sudah bentuk 10, maka langsung saja kita kerjakan. 7 bagi 10, karena lebih kecil pembilang daripada penyebut, maka pasti hasilnya 0. 0,7. Ini cuma satu bilangan atau satu nolnya, sehingga komanya hanya satu belakang koma. Bisa ya dikasih sekaliannya 0,7. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nih 5 per 20. Tetap dirubah katanya bentuk desimal. Yang pertama, membagi secara langsung. Seperti biasa kita buat 5 per 20. 5 bagi 20 tidak bisa ya. Maka harus 0 di atas. 0 kali 20, 0.
5 kurang 0. Ya, 5. 5 bagi 20 tidak bisa. Pinjam 0. Maka harus koma. Ya. 50 bagi 20. 20 kali berapa yang mendekati 50? Atau yang bisa di bawah 50? Ya, adalah 2. 2 kali 20 sama dengan 40. Dikurangkan menjadi 10. 10 bagi 20 tidak bisa. Maka harus kami pinjam lagi 0. Nah, kalau sudah 2 kali dipinjam 0, sudah kedua kalinya, maka tidak koma lagi. Oke ya, adik-adik kami sekalian. Sekarang 20 kali berapa supaya 100? Ya, 5. Maka 20 kali 5 sama dengan 100. Hasilnya 0. Maka hasilnya 0,25. Cara kedua. Cara kedua tadi tidak mengalihkan penyebutnya menjadi bentuk 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, kamu lihat. 5 per 20 ini kan penyebutnya masih 20. Nah, menjadi bentuk 10 tidak mungkin lagi. Maka yang mungkin adalah bentuk 100. Supaya bentuk 100 adalah bagaimana? 20 kali berapa supaya 100? Kali 5. Maka jika dikali 5 penyebutnya, maka pembilangnya juga kali 5. Berarti 5 dikali 5, ini 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu 20 kali 5 sama dengan 100. Nah, 25 bagi 100 lebih besar penyebut daripada pembilang. Maka hasilnya pasti 0. 0, karena ini dua angka nolnya, maka angkanya juga di atas 2. Dia tidak ada lagi yang sisa. Artinya jawabannya 0,25. Ini 2, ini 2. Jadi impas atau seimbang sehingga hasilnya 0,25. Oke, contoh yang ketiga. Ini pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Nah, kalau campuran dia memiliki bilangan bulat atau bilangan cacah di depannya. Ini, lalu ada pecahan biasa, pembilang dan penyebut. Nah, sebelum kita merubah ini juga dengan dua cara. Cara pertama dan cara kedua. Harus kamu terlebih dahulu merubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana? Penyebutnya dikalikan dengan bilangan pokoknya ini atau bilangan cacahnya ini 5 kali 1, 5. Lalu tambah dengan pembilangnya. 5 kali 1 sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Maka 8 per penyebutnya. 8 per 5. Nah, sekarang kita bagikan. 8 bagi 5 sama dengan 8 bagi 5 kan bisa. 5 kali berapa supaya mendekati 8? Ya, 1 yang bisa ya kan? 5 kali 1 sama dengan 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, 3 dibagi 5 tidak bisa. Maka harus kita bantu dengan meminjam 0. Dipinjam 0 berarti harus koma. 5 kali berapa supaya 30? Ya, 5 kali 6. 30 hasilnya 0. Oke, contoh yang kedua. Cara yang kedua. 1 3 per 5. Jawab dengan mengalihkan bilangan penyebut. Nah, seperti menjadi bentuk 10 atau 100. Langsung saja. 1 3 per 5 ini bisa kita pecah menjadi 1 tambah 3 per 5. Oke, kemudian 1 tambah. Nah, ini penyebutnya ini akan kita rubah menjadi bentuk 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, karena ini masih memungkinkan untuk menjadi 10, maka kita buat. Nah, caranya bagaimana? 5 kali berapa supaya 10? Ya, 5 kali 2. Maka, jika dikali 2 penyebut, maka kali 2 juga pembilang. 1 tambah 3 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 1 tambah 6 per 10. Sama dengan 1 tambah. Ini satu angka belakang koma, satu angka nolnya dan satu angka pembilangnya, maka imbang atau impas. Lalu 6 bagi 10 itu kan lebih besar 10 daripada 6, maka hasilnya pasti 0. 0,6. Sama dengan 1 tambah 0. Berarti 1 tambah 0, 1. Berarti jawabannya 1,6. Oke. Nah, itu dia pecahan biasa atau campuran ke bentuk desimal. Sekarang kebalikannya, pecahan desimal ke pecahan biasa atau campuran. Nah, syaratnya ada begini. Jika ada satu angka di belakang koma, pecahan desimal diubah menjadi bentuk pecahan biasa berpenyebut 10. Lalu kalau dua angka di belakang koma, berpenyebut 100 desimalnya. Oke? Jika ada 3 angka di belakang koma, maka desimalnya itu diubah menjadi pecahan biasa berpenyebut 1000. Dan seterusnya.
3 angka. Ini 3 angka nolnya, 2 angka nolnya, 1 angka nolnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh, ubahlah pecahan desimal berikut menjadi bentuk pecahan biasa. Nomor 1, 0,2. Jawab. Nah ini kan satu angka di belakang koma. Tadi dikatakan kalau dia satu angka belakang koma, maka pecahan desimalnya dirubah menjadi pecahan biasa yang berpenyebut 10. Ya, penyebutnya 10 karena satu angka belakang koma. Nah, berapa bilangannya? 2. 2 per 10. Jadi, pecahan biasanya 2 per 10. Atau bisa disederhanakan menjadi, ini kan masih bisa dibagi sama-sama bagi berapa? 2 dan 10. Sama-sama bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Jadi ini pecahan biasa yang paling sederhana. Yang kedua, jawab 0,64. Ini 2 angka belakang koma. Maka tadi katakan jika 2 angka belakang koma, maka penyebutnya menjadi 100. Nah, ini 100. Lalu angkanya berapa? 64. 64 per 100 ini juga pecahan biasa. Atau bisa kita sederhanakan lagi, 64 per 100 ini sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 2. 64 bagi 2, 32. 100 bagi 2 sama dengan 50. Bisa lagi kita bagi 2. 32 bagi 2, 16. 50 bagi 2 sama dengan 25. Kalau ini tidak bisa lagi kita bagikan karena sudah ini yang paling sederhana. Jadi pecahan biasa dari 0,64 bisa 64 per 100, bisa 32 per 50, bisa 16 per 25. Artinya, jika kamu jawab ini saja sudah benar, namun jika dikatakan pecahan paling sederhana, pecahan biasa paling sederhana dari 0,64 adalah ini jawabannya, bukan yang ini atau yang ini. Oke, soal yang ketiga. 3,006 ini sudah pecahan yang lebih dari 0, artinya ini pasti pecahan campuran. Ya. Jadi ini kita buat berapa angka belakang koma? Ada 3. Berarti nanti penyebutnya menjadi 1000. Iya. Jawab 3,006 ini 1000. Lalu pecahan pembilangnya adalah 3006. 3006. Semua diambil 3006 per 1000. Ini kita sederhanakan menjadi 1503 per 500. Sama-sama bagi 2. Ya. Jadi pecahan biasanya boleh yang ini, boleh yang ini. Oke, demikian adik kami sekalian. Pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik kami bisa mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi hitung pecahan. Terlebih mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan campuran menjadi desimal. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat, selamat pagi, dan tetap semangat. Horas.